Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Berjumpa lagi bersama saya, Fikri Hamdi, dalam kisah keajaiban. Sebelum kita menantikan dan menyaksikan acara kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. So, ini dia kisah keajaiban bersama saya, Fikri Hamdi. Selamat menyaksikan. Tunggu dulu. Hah? Ini bukan acara antum sendirian. Kita berdua nih. Oh iya. Kita berdua nih ya. Check it out. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi terima kasih Dr. Fikri yang sudah membuka acara ini dengan luar biasa. Masya Allah ya. Alhamdulillah, kisah keajaiban kali ini benar-benar ajaib Bapak Ibu. Sahabat magnet rezeki dimanapun Anda berada. Luar biasa tamu saya yang hadir kali ini di studio MRC. Studio 2 MRC Depok. Alhamdulillah kehadiran sosok yang luar biasa yaitu Dr. Fikri Hamdi. Alhamdulillah. Ya, ini nggak mudah Bapak Ibu untuk menghadirkan ke Jakarta, ke Depok, luar biasa. Tiketnya tinggi Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita kehadiran tamu yang hari ini benar-benar akan memberikan inspirasi untuk Anda. Apa inspirasinya? Kita tunggu ya. Bapak Ibu, sebelumnya yuk dari mana saja, kota mana saja silahkan boleh tulis. Saya pengen absen nih. Dari mana saja, yuk dok kita gantian baca. Siap. Dari mana saja nih, yuk silahkan. Oke, dari Mbak Darasari. Wah, Mbak Darasari ini selalu ikut nih, Masya Allah. Assalamualaikum, Jogja hadir. Waalaikumsalam. Ya, kita jawab salamnya dirapel aja Pak Arif. Ya, oke, siap. Kita jawab semua sekarang ya. Kita rapel 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari mana lagi nih Pak Arif? Ibu Ne Harisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong hadir, siap belajar. Masya Allah. Hongkong, Masya Allah, jauh-jauh loh. Iya. Weh, jadi kalau misalkan yang Hongkong saja datang ke acara ini, aduh masa ya yang Surabaya nggak hadir, Semarang nggak hadir, Makassar. Saya dari Makassar loh, jauh-jauh loh ke sini. Sulam Papua, Sulawesi, ya, Maluku dan Papua. Kalau nggak ikut acara ini hadir, tulis di komen. Saya dari Sulam Papua, Sulawesi, Maluku, Ambon dan Papua. Tulis ya, karena ini idola Anda hadir di sini, ya. Oke, tulis yang mana yang dari Papua. Ayo. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok hadir ya. Lombok hadir. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Dahsyat. Mana lagi? Mana lagi nih? Ya. Mana lagi nih ya? Ya, Hidayati Ibrahim, Pangkep hadir. Wah, Pangkep di mana nih? Tahu nggak Pangkep di mana? Tahu dong. Tahu. Di Pare-Pare ke sana lagi kan? Belum nyampe. Belum nyampe. Tengah antara Makassar dan Pare-Pare. Itu muncullah Pangkep. Wah, saya dengar juga, baru dengar Bapak Ibu dari Kuala Lumpur ikut hadir juga, Masya Allah. Ya, rekan-rekan dari Kuala Lumpur, Malaysia, ya, selamat menyaksikan, selamat menikmati inspirasi sore ini dalam kisah keajaiban ya. Oke, dari mana lagi terakhir? Bontang Kaltim hadir dok. Woi, ini kota kaya nih. Kayaknya fansnya Dr. Fikri semua ya. Mbak Uni ya, Mbak Uni itu sering juga konsultasi. Masya Allah, kan bener kan saya ngomongnya. Baik, sahabat Magnet Rezeki di Magnet Rezeki Official, Facebook Magnet Rezeki Official. Sebelum saya mulai acaranya, di bawah, Saudi hadir. Masya Allah. Saudi. Allah, luar biasa ya. Sampai ke Saudi acara kita. Untuk teman-teman yang sudah hadir in time ataupun on time ya. In time itu before time. Before time. Ya. Bagi teman-teman yang sudah hadir menyimak acara kali ini, tolong itu ada tombol share atau bagikan. Silahkan Anda share, bagikan ke teman-teman Anda. Atau Anda bisa tag ke teman-teman Anda. Siapa? Apa itu? Akeong ya? Iya. Tag temannya semuanya. Banyak-banyaknya ya. Banyak-banyaknya semua untuk dapat inspirasi sore ini dari Dr. Fikri tentunya. Ya. Ya. Baik.
Alhamdulillah nih kisah keajaiban kali ini kita sudah berapa episode ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kehadiran tamu istimewa ya, jauh kita undang dari Sulam, Papua, dari Makassar ya. Beliau hadir untuk memberikan inspirasi untuk Anda di sore hari ini. Apa inspirasinya? Bapak Ibu, kalau selama ini ya Anda hanya mendengar beliau di acara beliau BOBF ya, bincang Belajar online. belajar online bersama Dr. Fikri, bersama Fikri. Kemudian mungkin Anda pernah belajar di private training online-nya, atau belajar di seminarnya, atau ikuti kajian-kajiannya. Semuanya itu resmi-resmi ya. Dan beliau, saya yakin Bapak Ibu semua belum pernah dengar cerita yang akan sore ini akan saya korek semuanya, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini akan memberikan inspirasi untuk Anda, Bapak Ibu. Seorang Dr. Fikri Hamdi yang mungkin melihat Bapak Ibu melihat, wah enak ya jadi Dr. Fikri, ya sudah sudah terus-terusan dihujani oleh keajaiban, terus keajaiban demi keajaiban. Tentu Bapak Ibu, bukan hanya soal seperti itu yang kita lihat, tapi Bapak Ibu pernah nggak tahu prosesnya? Beliau bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Seperti judul kita sore ini, kisah keajaiban sore ini, yaitu bersabar bersabar dengan ujian bertubi-tubi. Bersabar dengan musibah yang bertubi-tubi. Masya Allah. Ada nggak ya orang yang bisa sabar dengan musibah yang bertubi-tubi? Padahal saya sendiri pribadi ya, kalau dapat musibah satu kali aja sudah rasanya. Sama nggak kita? Sama nggak kita? Tentu sama ya. Nah, oke. Siapa yang siap menyimak? Tulis di komennya, saya siap menyimak inspirasi sore kisah keajaiban Dr. Fikri sore ini. Tulis, yuk ya. Dan kita akan berkenalan dulu. Tentu Bapak Ibu belum sudah biasa berkenalan ya, tapi biasanya Dr. Fikri. Nama saya Dr. Fikri Hamdi, cuma saya dari Makassar, dan saya adalah seorang certified trainer mengenai rezeki. Selesai sampai di situ. Beliau paling mengatakan bahwa beliau adalah dokter dan trainer. Tapi kita akan koreksi apa sih beliau ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu, dalam kisah keajaiban ini kita berkenalan lebih dalam lagi dengan Dr. Fikri Hamdi. Ya, baik, Dok, boleh berkenalan, sapa-sapa sahabat yang tentu tadi sudah sapa ya, tapi silakan berkenalan lebih dalam, siapa sih Dr. Fikri ini, ya kan? Seorang pemuda yang seperti apa? Kalau orang banyak menyandingkan ya beliau itu suaranya ya mirip-mirip sama guru kita ya, Pak Nasrullah. Saya nggak tahu apa ada hubungan apa beliau dengan Pak Nasrullah ya, tapi kalau ketawa, kalau ini suka mirip-mirip gitu. Saya, ini Pak Nas atau bukan ini ya? Nah, ayo silakan Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masya Allah ya, kita berjumpa lagi bersama saya Fikri Hamdi. Diulangin tadi ya. Baik Bapak Ibu ya, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa di hadapan Anda semua, orang-orang yang sangat luar biasa. Saya pantau ini udah 277 orang Pak yang ikut ya, Masya Allah ya. Saya doakan 277 orang, naik lagi 286 sekarang ya. Iya. 286 terus orang, dibagikan dan semuanya yang ikut di acara ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fikri Hamdi. Saya sebagai seorang dokter sekaligus sebagai seorang trainer magnet rezeki yang alhamdulillah saya sudah membagikan ilmu magnet rezeki sejak tahun 2018 di 16 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia. Alhamdulillah. Masya Allah. Pantes ya beliau ngomong magnet rezeki itu langsung seperti kayak ngunyah permen sugus ya. Enteng gitu. Rasa apa dulu nih? Iya. Jadi enteng Bapak Ibu. Pantesan karena beliau sudah berkeliling seluruh Indonesia nih, 16 kota dan 2 kota internasional Bapak Ibu di Malaysia. Ini nggak kalau udah ke luar negeri itu nggak sembarangan, karena kalau mau bicara di luar harus benar-benar yang orang siap dengan keilmuannya, terutama dalam ilmu magnet rezeki ini. Nah, baik, Dok, siap. Pengen nanya nih, pertama kali kenal ilmu MR di mana, kapan, dan
dengan siapa yang ngenalin ilmu MR pertama kali? Ya, pertama kali kenal magnet rezeki ya jelas ya. Ya. Jadi bagi Anda yang belum tahu ya, saya ini satu kampung sama Pak Nas. Oh, pantesan. Bagi Anda yang belum tahu nih ya, bagi yang belum tahu aja. Kalau yang udah tahu pasti tahu. Ya. Tapi saya satu kampung sama Pak Nas ya. Kampungnya sama, kampungnya ibu saya sama Pak Nas sama, kampung bapak saya sama bapaknya Pak Nas sama ya. Di Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap ya. Dulu waktu kecil itu saya pernah ngekos bareng Pak Arif sama Pak Nas dari saya lahir. Ya saya adik kandungnya Pak Nas ya. Masya Allah. Satu rumah katanya. Ya beliau, Bapak Ibu, beliau adalah adik kandungnya guru kita bersama Ustadz Nasrullah ya. Nah, oke. Kenal ilmu MR pertama dok. Nah dimana? itu langsung Pak Nas yang kenalin, Oke. ya kan? Jadi Pak Nas kenalin. Jadi saya ingat sekali dulu itu Pak Arif, waktu Pak Nas bikin channel Telegram ya pertama kali itu saya gabung di awal-awal banget. Ya. Masih kan memang cepet ya di awal-awal gitu ya kan Pak Nas sudah punya basis alumni. Ya. Pas bikin channel Telegram itu saya gabung di hari ketiga. Ya, oke. Tapi hari ketiga aja udah 3.000 orang. Allah. Gitu. Jadi saya gabung di hari ketiga udah 3.000 orang di channel Telegram. Nah saat itu saya masih ya bisa dibilang masih kanak-kanak lah. Oke. Masih remaja, Iya. masih labil tahun 2015. Oke. Saat itu buku ini belum ada nih. Iya. Gitu oke. kan 2015 buku ini belum ada. Baru ada buku yang ditulis sama 3 orang, yang Iya. Pak Ipo Santosa, Pak Ahmad Ghazali sama Pak Nas. Iya. Gitu. Nah akhirnya sejak tahun 2015 itu saya belajar. Tapi ya namanya juga masih anak remaja ya, Iya. masih anak muda. Mau terima mau enggak, mau terima mau Mau enggak. terima gitu. mau enggak gitu kan. Ada beberapa yang ilmu terima, ada beberapa ilmu yang saya tolak gitu. Iya, Termasuk ini nih. Oh, iya iya iya. Garis kebenaran dulu saya nggak terima, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi kenapa? Karena saya mikirnya gini. Ya kalau saya benar ya saya benar lah. Ya kalau misalkan saya benar, Masa ngapain mau saya dibilang merasa salah? salah? Iya. Ya kan? Lo kalau misalkan ada maling, ya kan? Ya maling ketika ditangkap kan rata-rata pada ngomong itu Maling maling yang loh. salah. Ya. Iya. Kok orang bilang maling yang salah, tapi maling bilang, saya nggak salah, saya bener gitu. Anak istri saya butuh makan kan gitu. Iya. Ya, jadi garis kebenaran itu bagi saya nggak masuk akal dulu. Siap. Baik. Nah, itu tahun 2015 ya. 2015. Dan pertama kali Dr. Fikri ikut secara resmi ya, bukan sebagai bukan sebagai keluarga nih. Iya. Kita bicara ya, secara resmi beliau ikut duduk dalam satu training ataupun seminar ataupun campnya Pak Nas itu kapan, Dok? Nah, jadi saat itu kan saya di Makassar ya. Pak Nas nanya 2015. Jadi 2015 Juni itu hari. Oh enggak, maaf. Iya, cocok. Ya. Dari 2015 saya diminta untuk Pak Nas jadi IO. Jadi panitia acara untuk bikin training. Ya. Dibilang gini, Fik, ayo kita bikin training di Makassar, training magnet rezeki. Dibilang gitu. Targetnya berapa? Targetnya 300 orang, Masya Allah. Nah, jadi saat itu nombok. Oke. Nah, saat itulah merintis pertama kalinya saya magnet rezeki di Makassar sejak tahun 2015, Pak Arif. Oh. 7 angkatan gitu ya. 7 Jadi angkatan. ternyata Bapak Ibu seorang certified trainer magnet rezeki yang handal katanya ya, Dr. Fikri Hamdi itu juga pernah jadi IO yang nombok Bapak Ibu. Saya IO juga dong. Panitia yang nombok ya. Panitia yang nombok ya. Tapi ternyata beliau saat ini menjadi seorang trainer magnet rezeki. Itu nggak kapok ya dok ya? Gimana ya? Kecanduan sih. Oh, oke. Kalau apa ya, magnet rezeki itu candu gitu ya. Makin dipelajari kok makin nagih gitu ya. Oh gitu. Makin dipelajari makin nagih. Kayak air laut, makin minum makin aus. Oh. Baik. Nah kemudian saya alhamdulillah ya Bapak Ibu waktu itu kalau nggak salah kita seangkatan ya dok ya. Waktu Untuk camp seangkatan. ikut campnya ya, camp dan TFT-nya kita seangkatan. Jadi camp 10 dan TFT angkatan kedua. Itu kita seangkatan berdua Bapak Ibu. Dan boleh diceritakan dok, kenapa waktu pertama kali sampai memutuskan ya saya mau ikut camp deh gitu. Itu
Kenapa itu? Sebenarnya gini Pak Alif, dulu itu saya kagum dengan ilmu magnet rezeki. Jadi saya tuh kan kenal ilmu magnet rezeki itu masih kuliah ya, waktu saya masih kuliah. Ada beberapa yang keajaiban saya dapat gitu ya. Setelah saya nikah pun juga saya dapat keajaiban yang luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Dapat keajaiban yang luar biasa, tapi didahului dengan ada prosesnya. Oh, oke. Jadi banyak orang yang kemudian belajar magnet rezeki itu fokusnya adalah mana keajaiban buat saya, mana keajaiban buat saya. Padahal, tunggu dulu bos, harus ada proses yang dilalui. Nah ini Itu Bapak Ibu, aja, gitu. nah ini yang kita akan korek. Ternyata pelan-pelan saya sudah bisa nih ngorek beliau nih. Akhirnya keluar juga kan proses ini. Nah, ternyata nggak semudah itu Bapak Ibu untuk mendapatkan keajaiban. Tentu ada proses yang harus dilalui ya. Nah, prosesnya ini gimana dok? Jadi itu hari kan ini ya saya sebatas jujur ya Pak Arif. Ya. Sebelum saya menjadi trainer, sebelum saya menjadi CTMR Bapak Ibu, saya tuh menjalankan magnet rezeki setengah-setengah. Ya karena tadi yang saya bilang, ada ilmu yang bagi saya belum masuk akal. Ada ilmu yang masih belum bisa saya terima. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 100% gitu kan. Udah masuk di akal. Kayak garis kebenaran belum masuk di akal saya. Disiplin kata belum masuk di akal saya. Jadi masih setengah-setengah. Gitu kan. Jadi karena setengah-setengah itu saya akhirnya mikir, wajar dulu keajaibannya setengah-setengah juga. Tapi akhirnya Allah paksa saya. Allah paksa saya untuk mendapatkan keajaiban berlimpah. Jadi setelah saya nikah itu, nah di situ tuh kalau bahasa ininya magnet rezeki ya, detoxnya. Itu detox saya banyak banget gitu. Jadi gini, dulu tuh sebelum saya nikah, itu saya punya aib. Jadi gini Bapak, jadi gini Pak. Banyak yang kemudian bilang sama saya gitu ya. Oh dokter Fikri enak, dokter Fikri udah besar gitu dan segala macam, dokter Fikri hebat, dokter Fikri keren dan segala macam. Saya tuh kalau misalkan dipuji kayak gitu Pak Rif, saya langsung ingat aib saya. Saya tuh punya aib, ini kita semua punya aib pasti ya. Kita semua tidak ada satupun punya perisai. Yang akhirnya perisai, yang akhirnya aib itu menjadi perisai terbesar saya. Yang bahkan sampai sekarang pun saya belum tahu apakah perisai itu sudah diampuni sama Allah atau belum. Dan tentunya saya nggak bisa bagi di sini. Karena itu aib gitu. It's okay, nggak apa-apa ya. Kita nggak akan bahas itunya. Tapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana beliau menjalani proses detoxnya itu. Nah, ini. Oke, lanjut dok. Jadi kan saya punya aib yang besar ya. Punya dosa yang besar. Sebelum nikah tuh. Gitu ya, ada beberapa lah gitu ya, yang kemudian Allah bayar setelah nikah. Karena perisai itu Allah bayar setelah nikah. Saya bingungnya kok setelah nikah ya? Kenapa nggak sebelum nikah gitu kan? Jadi setelah nikah ya banyak lah gitu ya. Yang pertama mulai dari rumah kebanjiran, alat elektronik habis gitu ya. Rumah kebanjiran, elektronik habis, laptop termasuk laptop istri yang punya semua itu data hilang gitu ya. Kemudian setelah itu habis alat elektronik beberapa, terus istri beli lagi laptop baru. Beberapa bulan beberapa waktu kok nggak nyampe 2 bulan apa? 1 bulan lebih lah. Udah beli laptop baru, rumah kemalingan, 2 laptop hilang. 2 laptop hilang, nggak cuma itu, emas hilang, mahar hilang, mahar nikah saya sama istri, kemudian hadiah-hadiah pernikahan, termasuk saat itu saya suka banget dikasih jam Alexander Christie, yang harganya kita tahu berapa gitu ya, itu pemberian, tapi itu juga hilang sepasang, pokoknya banyak sekali yang hilang, rumah saat itu ngontrak, rumah nggak aman. Setelah itu musibah lagi, nggak ada penghasilan. Sampai saya makan makanan istri, makan uangnya istri, gitu ya. Sempat saya mau minjem uang sama ibu saya. Saya bilang, Ma, minjem uang dong. Mama saya bilang, kamu belum punya pekerjaan? Ya belum. Terus gimana selama ini? Ya pakai uang istri. Kamu nggak malu sebagai suami?
Ya Allah. Nangis saya Pak Arif. Setelah itu saya pernah, mungkin di sini ada juga yang pernah saya ceritakan gitu ya. Bahkan di tanggal 10 uang saya cuma 12.000. Di awal bulan uang sisa 12.000. Allah. Makan sampai akhir bulan dengan 12.000 itu nggak masuk akal. Dengan berdua, Berdua, suami dan istri. suami istri. Oke. Terus dan banyak lagi gitu ya. Oke. Bertubi-tubi. Tapi saya ingat yang Pak Nas selalu bilang, dan ini saya setuju, bahwa memang keajaiban itu ya ada prosesnya. Oke. Ya ketika sama lah kayak misalkan ya namanya ada asap pasti ada api. Nggak mungkin ada api, ada asap tanpa api. Gitu kan. Kalau misalkan kamu mau dapatkan keajaiban, kamu harus terima dulu prosesnya. Dan proses itu nggak akan muncul kalau tidak ada penyebabnya. Oke. Dan setelah itu akhirnya saya ingat perisai rezeki saya, bahwa saya harus menghilangkan semua dosa-dosa aib saya di masa lalu gitu ya. Oke. Ya, saya fokus gitu ya. Saya fokus melepas perisai begitu banyak. Dan sampai sekarang sejujurnya saya belum tahu apakah perisai saya itu udah dimaafkan sama Allah atau belum. Jadi ketika saya dipuji gitu ya, saya tuh malah inget itu semua. Dan kalau misalkan ada yang merasa bahwa saya orang yang hebat, bukan saya yang hebat. Allah yang hebat udah nutup aib saya. Astagfirullahaladzim. Seandainya aib itu berbau, Iya. nggak ada yang mau dekat sama saya. Saking bau busuknya di badan. Allah. Dan akhirnya setelah itu saya berproses, saya tahan gitu kan. Sampai putus kontrak dengan klinik berdua. Gitu ya, saya sama istri putus kontrak juga. Nggak dilanjut, kita nggak makan apa-apa gitu. Dan ini tentu saja pasti banyak yang juga merasakan hal yang sama. Mungkin Pak Arif juga dulu merasakan hal yang sama gitu kan. Cuma kan ya ujian itu pasti ada. Iya. Cuma bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita berproses di sana. Dan saya ingat kembali apa yang diajarin sama Pak Nas, bahwa kita memang harus berproses. Kita memang harus menjalani semuanya. Inilah namanya detox rezeki. Iya. Dikeluarin dulu semua sama Allah. Ketika kita sabar menerima musibah, disitulah letak rezeki datang. Oke. Jadi kalau misalkan ada banyak yang dia mensyukuri nikmat, itu mah levelnya anak kecil. Iya. Itulah mah level anak kecil. Anak kecil dikasih permen, Pak Arif. Senang. Seneng, itu udah syukur nikmat. Betul. Tapi ketika permennya diambil paksa, dia ngapain? Iya. Nangis, marah, Nangis. guling-guling. Lah, anak kecil tahu syukur nikmat, tapi dia nggak bisa, dia nggak siap menerima musibah. Iya. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki berlimpah, gitu kan, katakanlah dapat bonus 20 juta, Iya. seneng, kita tahu syukur nikmat. Iya. Tapi ketika 20 juta itu hilang dalam sekejap, apa yang kita lakukan? Nangis, Marah. guling-guling, marah, nyalahin siapa-siapa. Betul. Apa bedanya kita sama anak kecil? Allah. Saya dulu berkacanya dengan begitu aja, Pak Rif. Iya. Walaupun memang sakit ya, nggak nyaman di hati gitu kan dengan bagaimana dengan detox itu gitu ya. Sampai pernah rumah dikatain rumah orang miskin. Allah. Gitu ya. Istri lagi jemur pakaian. Terus kan kami ngontrak ya dulu. Iya. Ngontraknya karena nggak punya uang yang banyak, ngontrak dengan seadanya. Rumah tua gitu. Iya. Lagi istri ngejemur, datang anak kecil ngelihat rumah saya. Dikatain, rumah orang miskin." Gitu. Ya. Kenapa rumah orang miskin, Pak Re? Atapnya dari seng, udah berkarat, kemudian depannya rumahnya rumah tua memang. Pagarnya pagarnya tuh cuma kayu 1, 2, 3 diikat pakai kawat, dan itu kayu pagarnya udah nggak tegak begini, udah miring begini. Itu ditendang sedikit jatuh. Gitu. Istri saya masuk ke dalam rumah. Bilang, "Kak," saat itu kan manggilnya Kak. "Kak, masuk rumah kita dibilang rumah orang miskin." Itu dalam hati nangis juga tuh. Gitu kan. Allah. Mungkin inilah balasannya Allah terhadap aib-aib saya sebelumnya, terhadap perisai-perisai saya sebelumnya yang belum saya lepas. Iya. Gitu ya. Nah, setelah itu semua saya lalui, sabar, saya terima. Saya ingat lagi Paradox of Candy, ada nggak Paradox of Candy di sini? Belum ada. Belum ya. Iya. Jadi saya ingat lagi materi Paradox of Candy bahwa itu semua cuma bungkus permen. Oke. Makin banyak bungkusnya, Iya. otomatis makin banyak isinya dong. Iya. Saya udah berpegang pada itu aja tuh. Iya. Sabar gitu kan.
ya saya nggak mau level anak kecil lagi Pak Arif. Iya. Gitu. Diambil permen, nangis. Nangis gitu. Ya saya sekarang mau level orang dewasa. Baik. Yang bukan hanya mensyukuri nikmat saja, tapi mensyukuri musibah. Bapak Ibu, catat inspirasi sore ini bukan hanya mensyukuri nikmat saja, tapi kita mensyukuri musibah kita. Ya, ini catatan dari Dr. Fikri sore ini. Tulis di komen semuanya, oke? Baik, Nah, lanjut. tepat setelah itu Pak Arif, saya kan berproses ya. Iya. Saya terima dengan, pokoknya ada banyak sekali yang kemudian saya tuh ngerasa kayak, aduh kok hidup gini banget gitu. Tapi saya berkaca juga sama kakak-kakak saya. Iya. Gitu ya. Ya mereka juga berproses. Mereka semua berproses untuk menerima gitu. Menerima musibah yang bertubi-tubi datang. Iya. Itu kayak datang lagi musibah gitu kan. Kayak nggak ada bonusnya gitu. Iya. Ayo saya sabar dan muncullah keajaiban buat saya. Yang pertama keajaibannya apa itu? Mobil. Mobil. Jadi saya dulu tuh gini Pak Arif. Motor, saya bukannya nggak bersyukur ada punya motor ya. Iya, Itu iya. pun motor juga pemberian orang tua gitu. Saya bersyukur dengan adanya motor. Tapi posisinya gini, saya tuh rumah saya di tengah Pak Arif. Rumah di tengah, tempat kerja istri saya di sini, di luar kota Makassar, di kabupaten. Tempat kerja saya di sini. Oh. Dan jamnya barengan. Jadi saya antar istri saya dulu ke sini, terus saya pergi ke tempat kerja saya yang di sini, kemudian pulang saya pergi dulu ke sini, kemudian pulang ke rumah. Oke. Dan itu jaraknya cukup jauh, gitu ya. Saya dulu tuh ngelihat orang yang pakai mobil tuh kayak seneng gitu. Iya. Ya Allah, enak banget tuh punya mobil ya. Jurus Ingat LOP. Kickback. LOP Oke. sama kickback dulu Pak Arif. Kickback dulu. Kickback dulu. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil itu. Oke. Gitu kan. Terus kepikiran, enak ya kalau punya mobil itu gitu. LOP. Ya, LOP. Ya saya pakai dua itu pulang ke rumah ditambahin dengan perisai rezeki saya hilangkan. Oke. Jadi merawat terumbu karang, kickback, LOP, perisai rezeki. Selesai. Nah, sama ketika belum datang keajaiban, turunkan garis kebenaran. Iya. Bukan Allah yang nggak ngasih, tapi saya yang salah. Iya. Saya yang masih banyak dosa. Iya. Alhamdulillah beberapa waktu kemudian, ya ada orang yang sangat baik datang pada saya. Fikri, itu ada mobil satu nggak dipakai. Saya punya satu, saya pakai. Daripada nggak kepake, bawa pulang, terserah kapan mau dikembalikan. Masya Allah. Suruh pakai Tanpa satu sen pun saya bawa tanpa pulang. bayar. Tanpa bayar. Masya Allah, Bapak Ibu. Oke, kita akan korek lagi. Masih banyak nih Bapak Ibu. Sabar ya, sabar. Nah, terus tulis komen-komen Anda ya dengan inspirasi sore ini. Kita sudah banyak belajar tadi dari Dr. Fikri. Ternyata seorang Dr. Fikri juga di detox Bapak Ibu. Enggak langsung beliau dapat keajaiban, enggak. Beliau juga melalui proses detoxnya ini. Oke, Dok. Kemudian berikutnya, Dok. Ya, jadi alhamdulillah tuh saya bawa pulang mobil itu tanpa uang satu sen Iya. pun. Masih di rumah kontrakan. Iya. Jadi setelah nikah itu saya ngontrak 1 tahun. Iya. Tapi ajaibnya Pak Arif, belum selesai 1 tahun itu ngontrak. Jadi saya ngontrak November, September. Iya. Belum habis tuh, masih ada 2 bulan Dua lagi bulan kan? lagi. Masih ada 2 bulan lagi. Ada yang datang pada saya, Fikri, ini rumah udah saya renovasi, tapi saya tinggalnya di luar negeri. Daripada rumah nggak dipakai, kamu tempatin, terserah kapan mau kembalikan. Tanpa uang 1 sen pun, langsung saya tempati itu rumah. Allah. Padahal saya tuh gini Pak Arif, dulu Iya. udah dapat rumah gratis ya, mobil gratis. Jujur, nggak pantas saya. Kenapa begitu, Dok? Ya karena kalau ketimbang aib saya, Iya. nggak kebayar. Allah. Ya karena aib apa ya? Saya tuh malu ketika malu dengan Allah gitu, dengan aib yang ya bisa jadi nentang Allah lah dulu. Dengan aib nentang Allah, kok Allah baik sama saya? Ya memang sih ada proses gitu kan. Dapat musibah saya sabar, dapat musibah saya sabar, dapat musibah saya sabar. Tapi kok dikasih yang saya nggak nyangka gitu sampai sekarang. Nggak pantas aja. Jadi setiap saya nginget rumah, mobil,
Saya ingat dosa saya sebelumnya, dipuji sama orang, saya nggak mau makin tinggi gitu kan, tapi saya jadikan aib itu sebagai pengingat saya bahwa, hey Fikri, kamu tuh nggak pantas dipuji. Bahkan jangankan dipuji, dapat nikmat dari Allah aja kamu tuh nggak pantas gitu. Itu yang saya rasakan. Gitu. Tapi kemudian Allah, saya terus lagi berproses. Apalagi dengan ketika saya sudah menjadi magnet rezeki, gitu, trainer magnet rezeki, saya hidup 100% dengan ilmu magnet rezeki. Semua jurus-jurusnya saya pakai semua. Gitu. Dijadikan metode lah. Dijadikan metode, dan itu menjadi prinsip hidup saya sekarang. Prinsip hidup. Jadi kalau misalkan orang bertanya sama saya gitu kan, Mas Fikri, apa prinsip hidupnya Mas Fikri? Ya, saya bilang ya prinsip hidup saya magnet rezeki. Karena di magnet rezeki itu saya tahu jalan hidup saya kemana. Saya tahu visi hidup saya kemana. Dan saya tahu persis bahwa prinsip hidup dengan memakai magnet rezeki adalah prinsip hidup yang bersandar dengan Allah. Saya nggak mau pakai sandaran yang lain kecuali Allah. Gitu. Jadi saya pakai terus, dan alhamdulillah ya ada musibah lagi, tapi ketika bersabar balasannya jauh lebih besar. Ketika dapat balasan jauh lebih besar, jangan merasa senang. Saya nggak pernah merasa senang ketika dapat nikmat. Allah. Saya kembali ingat itu musibah, aib saya gitu. Tapi dan ketika dapat musibah gitu, kan setelah itu musibah masih banyak dong. Nah, setelah dapat musibah itu, setiap saya dapat musibah, yang saya ingat adalah, ya memang saya pantas dapat ini. Saya pantas dapat ini. Saya bahkan nggak tahu ya, dalam pikiran saya sampai nggak tahu ini nantang atau bagaimana, nantang Allah atau bagaimana. Saya bilang, kalaupun semua azab di dunia saya dapatkan, saya pantas. Asalkan jangan dapat azab di akhirat. Allah. Yang penting saya dapat azab di dunia dah, gitu. Dan itu pantas bagi saya untuk menebus semua kesalahan saya di masa lalu. Gitu. Ya tapi itulah baiknya Allah ya. Baiknya Allah ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita berproses mendekat kepada Allah, Allah berlari kepada kita, gitu. Jadi itu yang saya pakai untuk sabar terhadap ujian, sabar terhadap musibah, ingat dosa saya, ingat aib saya, menurunkan garis kebenaran saya. Bukan Allah yang zolim gitu. Allah nggak mungkin zolim sama kita. Kitalah yang bikin zolim. Ini SST ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sama-sama baru mendengar ya. Tadi ada kajian zuhur ya, ba'da zuhur tadi. Ustadz Nasrullah membaca, padahal hanya membaca kitab Riyadhus Shalihin ya, hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, di mana saat itu, tadi siang itu beliau mengatakan bahwa kita itu kita masuk surga gitu ya, itu rasanya seperti tidak pantas gitu atas dosa-dosa kita ya, tapi karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah kepada kita, akhirnya kita bisa masuk surga. Bahkan mungkin Bapak Ibu, kalau kita antri ya, tadi itu dikatakan kalau kita pun antri mau masuk surga gitu ya, tiba-tiba kita ada yang nyeletuk, si A masuk surga di pintu 106. Pada saat mau masuk surga dikatakan si A, kamu masuk surga karena rahmat Allah. Terus kita protes, loh saya kok masuk surga karena rahmat Allah, padahal kita sudah melakukan amal sholat, kita udah banyak, amal kita udah merasa banyak Bapak Ibu. Terus malaikat ngomong kepada Allah, ya Allah, ini si A protes karena dia mau masuk surga karena dia nggak yakin karena ada rahmat Allah, tapi dia merasa dia ya masuk surga karena ibadah dia. Oke, kata Allah, coba timbang amal ibadahnya, ditimbang, coba dibuka satu mata ya. Satu biji mata. Satu biji mata saja nikmat. Ditimbang dengan kebaikan, seluruh kebaikan ibadah kita.
ternyata jomplang Bapak Ibu. Kalah masih dengan nikmat yang Allah berikan ini, satu mata aja. Maka Bapak Ibu, ya seperti yang Dokter Fikri katakan nih, SST ya, tadi dengan ceramah yang tadi ya, ternyata juga rupanya ada masuk di dunia kuantum ya. Saya tuh merenung sekali tadi waktu dapat tausiah Pak Nas itu. Ya, kalau tadi Pak Nas kan hadisnya itu kan menimbang antara amalan dengan satu nikmat bola mata. Iya. Kalau saya tuh tadi langsung bercermin gitu ya. Ini bola mata, ini semua dosa-dosa saya. Allah. Itu jauh sekali. Ya tambah jauh. Tambah jauh. Sedangkan yang amal ibadah aja jomplang, apalagi dengan dosa-dosa ya. Bahkan kenikmatan kenikmatan satu bola mata itu nggak bisa menutupi semua aib-aib saya, menutupi semua dosa-dosa saya, menutupi semua kesalahan-kesalahan saya gitu. Itulah kebaikan Allah ya, itulah kebaikan Allah kepada kita. Nah, oke. Nah, Dok, kita kan sama-sama nih ya masuk di TFT 2 Bapak Ibu. Iya. Beliau sama saya. Waktu itu saya ngelihat ada anak muda nih gitu. Saat itu saya Bapak Ibu waktu ikut TFT 2 itu bukan terpikir untuk menjadi seorang trainer Bapak Ibu. Jujur aja. Karena otak saya adalah sebagai seorang event organizer ya. Saya tuh terpikir, 100 orang nih ikut TFT 2. Ini gimana kalau saya jadi IO-nya semua? Langsung terpikirnya begitu Bapak Ibu. Dalam bisnis nih, otak saya udah bisnis aja. Tapi ternyata Bapak Ibu sama dengan Dokter Fikri. Akhirnya kita jatuh cinta dengan ilmu MR ini dan menjadi trainer akhirnya ya. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin ini boleh ya saya buka ya. Kemarin beliau beliau ada cerita kepada saya bahwa awal-awal beliau cerita bahwa beliau dilarang sebenarnya awal-awalnya nih untuk jadi trainer ya. Nah, saya nggak tahu nih kenapa bukan dilarang mungkin ya, mungkin belum saatnya lah gitu ya. Kenapa itu Dok? Kok bisa begitu ya? Ya jadi saat itu itu kan 2018 Pak Rifki. Iya. Dan itu pun juga setelah dapat rumah gitu ya, setelah dapat mobil, ya itu nggak mulus, nggak tiba-tiba ya udah dapat rumah, udah dapat mobil lah pasti selanjutnya mah jangan harap turun lagi. Gitu ya. Tetap jaga state-nya ya. Iya, turun lagi dan saya tetap menjaga bahwa saya nggak mau ingkar gitu kan dengan semua nikmat. Wajar bagi saya ketika setelah mendapatkan mobil, setelah mendapatkan rumah, kemudian dapat musibah lagi, wajar gitu kan. Tapi saya ingin menjaga supaya saya nggak masuk terjun ke dalam tahun-tahun yang sebelumnya, masa-masa kelam yang dulu gitu kan. Setidaknya itulah keputusan saya. Setidaknya jatuh sedikit saja. Itulah keputusan saya untuk menjadi seorang trainer. Jadi mungkin bagi teman-teman gitu ya, ada bertanya, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dalam magnet rezeki? Cara terbaik adalah menjadi trainer magnet rezeki. Kenapa seperti itu? Itu yang saya dapatkan ketika saya ingin istiqomah. Ketika menjadi seorang trainer, ketika ngomong begini, itu sebenarnya kita nggak ngomong kepada Anda. Ngomong pada diri kita ngomong kepada diri kita sendiri. Betul, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita selalu diingatkan. Betul. Mengingatkan sendiri gitu ya, self reminder buat kita. Kalau guru kita mengatakan bahwa kalau kita mau cuci tangan kita supaya lebih bersih ya, mungkin tangan kita kotor ya, tidak bersih gitu. Tapi kalau kita mau cuci tangan bisa sih kita hanya cuci tangan doang. Benar nggak? Betul. Tapi alangkah baiknya sambil nyuci baju, Bapak Ibu, atau nyuci piring, ya. Itu tangan pasti lebih bersih Bapak Ibu. Yakin gitu. Nah, begitupun Dokter Fikri yang dilakukan kami, saya juga gitu ya. Bagaimana kita berproses
dari dulu yang seorang pendosa ya, ya kemudian kita harus berhijrah menjadi seorang taubaholik ya, yang ya bertobat aja gitu. Karena kuncinya memang bahwa rezeki akan datang ketika perisai kita sudah hilang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, oke. Mungkin ada satu hal lagi. Setelah mungkin yang terbaru-baru ini Dok, ya, yang terbaru-baru ini kita sama-sama tahu ya, kalau saya juga mengalami, mungkin Bapak Ibu juga di rumah mengalami. Saya sebagai seorang event organizer Bapak Ibu, ya ketika ada akademi COVID ini Bapak Ibu benar-benar merasakan ya, ini adalah bungkus permen terbesar dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya pernah tidak berhasil dalam satu event besar, tapi buat saya itu tidak masalah. Saya pernah tidak berhasil dalam satu proses, itu nggak masalah. Tapi ketika akademi COVID ini Bapak Ibu, saya benar-benar berproses. Saya harus kehilangan pekerjaan saya benar-benar total. Karena bagi seorang IO, kita nggak bisa, kerjaan IO kan ngumpulin orang. Iya. Sedangkan orang nggak boleh ngumpul. Orang nggak boleh ngumpul. Nah, Dokter Fikri sendiri terdampak nggak dengan adanya akademi COVID ini? Ya sejujurnya terdampak Pak Arifin. Iya. Pasien makin sepi. Oke. Oh, pasien bukannya makin ramai? Ya ramenya karena COVID-nya, sepinya karena orang nggak berani berobat jadinya. Oh, oke, nggak berani ke dokter ya? Tapi ya setelah kenal magnet rezeki, saya udah nggak nganggap lagi bahwa pasien adalah pasien kan dulu sebelum ini nggak semua dokter kayak gini Bapak Ibu ya Pak Arif, cuma saya. Saya itu dulu jadi dokter yang menganggap bahwa satu pasien ada uang saya di situ. Oke. Jadi maksudnya jadi makin banyak saya terima pasien, tabungan berarti ya? Tabungan berjalan. Oke. Tapi setelah kenal magnet rezeki udah nggak gitu. Bagi saya semua di depan saya, siapapun itu ya, ini adalah orang yang harus saya muliakan dan saya bahagiakan. Nggak peduli uangnya, nggak peduli rezekinya. Gitu. Karena itu rezeki kita ya. Karena rezeki saya mau banyak pasien juga. Tapi kalau misalkan saya fokusnya nyakitin hati pasien, ya nggak datang juga tuh rezeki. Mungkin datang, tapi nggak berkah, makanya hilang. Gitu. Message kemarin, Kiai bilang apa? Punya uang, ada uang orang punya uang ratusan juta, hilang dalam satu malam. Hilang dalam satu malam. Ada orang punya uang 10.000. Bisa bertahan. Bertahan sampai 1 bulan, Bapak Ibu. Nah ini yang itu namanya berkah. Keberkahan. Ya. Dulu hidup saya nggak berkah. Ada uang masuk, tapi lebih banyak yang keluar. Gitu. Jadi hidup nggak berkah karena fokusnya mikirin duit. Nah tapi setelah COVID ya alhamdulillah kan, secara nominal terdampak. Tapi saya nggak cari nominal, saya cari berkah. Gitu. Ya jadi sehingga apa ya, orang-orang yang merasa bahwa hidupnya terdampak jatuh karena COVID itu ya coba dilurusin lagi gitu niatnya. Niatnya nyari apa sih? Nyari nominal atau nyari berkah gitu kan. Ketika nyari berkah ya masih banyak orang bisa ditolong. Masih banyak orang bisa dimuliakan dan dibahagiakan gitu kan. Sehingga ya secara training, ya kan training nggak boleh. Betul. Saya udah nggak bisa keliling kota lagi gitu kan. Hidup kita. Hidup sama. Ya akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bikin online dan segala macam ya kan. Tapi akhirnya kemudian ya pernah itu yang kemudian sampai ibu saya kena COVID, gitu kan, operasi tangan tapi kena COVID duluan. Ya udah, saya ngurusin ibu saya 1 bulan tuh saya nggak kerja, 1 bulan saya nggak praktek, gitu kan. Ya udah, bagi saya ibu saya lebih penting. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang terdampak, ya secara nominal terdampak, tapi secara keberkahan saya bisa cari di tempat manapun. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, tanpa terasa obrolan saya dengan Dr. Fikri Hamdi ya, ini sudah di penghujung acara kita ya, kisah keajaiban. Banyak hal yang kita sudah belajar hari sore ini ya, Masya Allah
Ya, beliau benar-benar bersabar dengan musibah yang bertubi-tubi. Kalau dalam MR kita nggak nyebutnya musibah, makanya kenapa di flyernya kita pakai tanda kutip ya. Kenapa? Itu hanya untuk memberikan impact kepada Bapak Ibu bahwa musibah itu seakan benar-benar beliau mengalami betul-betul, bukan hanya persoalan ya. Persoalan itu levelnya ya mungkin dari kata-kata aja mungkin lebih ringan ya. Oke. Nah, kemudian hari ini juga kita banyak dapat inspirasi. Oke, yang dapat banyak inspirasi sore ini tulis di komen ya. Saya dapat inspirasinya apa? Silahkan tulis ya. Oke, sore ini kita banyak belajar dari Dr. Fikri Hamdi. Dok, siap. Last but not least ya. Ada mungkin message yang akan disampaikan kepada teman-teman pemirsa dari kisah keajaiban sore ini, Dok. Silakan. Ya, jadi mungkin Anda ya yang udah belajar ilmu magnet rezeki, kemudian kok gini-gini aja gitu, kok nggak ada perubahan, kok keajaiban nggak datang pada saya. Banyak yang ngeluh kayak gitu. Coba deh diperbaiki lagi niatnya. Yang kita cari itu apa sih? Yang kita cari apakah nominal? Apakah yang kita cari adalah keajaiban? Jangan sampai malah kita menuhankan keajaiban. Yang kita tuhankan tetap Allah. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka harus ada proses menuju sana. Proses Anda di detox sama Allah. Ya, proses Anda di detox itu bagi Anda yang belum tahu gitu ya. Ketika kita pakai krim merkuri gitu ya, krim-krim yang nggak bagus buat muka, ketika stop memakai krim itu kan muncul jerawat-jerawat banyak. Itulah mulai detox. Ketika kita sabar, maka jerawat-jerawat itu satu persatu akan hilang. Memang sangat tidak nyaman buat kita. Tapi ketika kita sabar, muka kita akan mulus lagi. Karena detox itu adalah proses mengeluarkan zat yang nggak bagus dari tubuh kita. Nah, itulah yang saya alami ketika saya didetox sama Allah terhadap dosa-dosa di masa lalu saya, terhadap aib-aib saya. Sabar, meniti prosesnya, sabar menerima, jangan menghakimi Allah karena Allah tidak pantas untuk kita hakimi, tapi Allah pantas menghakimi kita. Jadi turunkan garis kebenaran, sabar terhadap prosesnya, terima dengan lapang dada, insya Allah keajaiban akan menanti Anda. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Wow, sudah banyak banget itu kalau saya lihat ya, ini bisa jadi private training sendiri. Dirangkum ya dalam kisah keajaiban sore ini. Nah, Dok, ini sebenarnya sudah berakhir ya Bapak Ibu. Cuma ada satu pertanyaan mengganjal saya. Saya juga pengen tahu nih Bapak Ibu. Dok, jurus favorit apa sih, Dok? Biasa masing-masing trainer nih saya tanya, ada nggak sih punya jurus favorit gitu? Yang saya tuh paling suka sama jurus ini gitu. Apa ya, Dok? Ya, kalau mungkin banyak yang bilang jurus favoritnya adalah Garpu Tala. Saya juga favoritkan jurus Garpu Tala, Pak Rif. Tapi ada satu yang Garpu Tala tidak mudah kalau jurus ini tidak dilaksanakan, yaitu spiritual meter. Spiritual meter. Karena ketika misalkan buka Garpu Tala dalam kondisi minus, itu nggak gampang. Nggak gampang, betul. Meleset terus. Buka Garpu Tala dalam kondisi marah minus 2, nggak gampang. Buka Garpu Tala dalam kondisi takut. Akhirnya pas buka muncul azab, takut, azab, takut, buka lagi, aduh Al-Quran nggak cocok buat saya. Buka lagi, azab lagi. Baik. Jadi spiritual meter menjaga supaya apapun yang saya lakukan dalam kondisi baik sehingga hasilnya lebih dahsyat. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fikri. Sama-sama Pak. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan untuk hadir lagi di acara kisah keajaiban setiap sore ya, setiap Selasa sore. Bapak Ibu, insya Allah kita juga akan hadir setiap Selasa sore dan akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Dan ini banyak Dok yang kasih komen-komen juga, ada yang ini sekali-sekali Pak Arif katanya terus kalau saya yang di cerita kisah keajaiban hostnya siapa gitu kan. Oke ya, jadi ini intermezzo aja Bapak Ibu. Insya Allah saya akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan menceritakan kisah-kisah keajaibannya dalam belajar ilmu magnet rezeki tentunya. Bapak Ibu, ini ada di siang ini saya memikirkan ujian. Apa ini?
Kesabaran. Kesabaran. Datang bertubi-tubi dan alhamdulillah saya dapat jawaban sore ini. Masya Allah, langsung tes SST nih. Dapat jawaban langsung dari Dokter Fikri ya. Alhamdulillah. Nah, kan nggak kalau Anda yang merasa bahwa sore ini benar-benar mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi dari kisah keajaiban Dokter Fikri ini, silakan. Itu ada tombol share, berbagi, bagikan ke seluruh grup Anda, tag ke teman-teman Anda, dan silakan biarkan teman-temannya. Mungkin hari ini sore ini mereka nggak bisa nonton dong, ya bisa nanti nonton mungkin malam atau besok, dan ini tidak dihapus Bapak Ibu, tetap di Magnet Rezeki Official. Bapak Ibu, terima kasih sahabat Magnet Rezeki di Magnet Rezeki Official. Terima kasih ya. Terima kasih semua yang terus mengikuti kisah keajaiban dalam Magnet Rezeki Official. Saya Arif Bar dan sahabat saya Dr. Fikri Hamdi. Kami undur diri. Sampai jumpa Selasa sore depan dengan kisah keajaiban yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.